Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di channel Ringan Amatiran ini terkait dengan pertandingan hari Ahad sore waktu Eropa, atau berarti di Indonesia hari Ahad malam ya. Manchester United akan tandang ke City Ground menghadapi Nottingham Forest di lanjutan kompetisi Premier League Liga Inggris. Ya, di partai terakhir Manchester United gagal menang menghadapi Sevilla. Dan menghadapi Nottingham Forest ini juga partai penting bagi Manchester United, artinya untuk menjaga momentum, peluang juga untuk bisa finish di 4 besar. Namun tantangannya menurut gua juga besar. Ada dua hal. Nomor satu, bagaimana Nottingham Forest sekarang ini berada di papan bawah, pastinya juga ingin bisa lepas dari zona degradasi. Mereka akan berjuang untuk itu, dan partai di kandang ini kan salah satu partai yang tipe partai ya, atau pertandingan yang mereka bisa andalkan untuk meraih poin. Sementara di sisi lain atau poin keduanya, bagaimana situasi dari Manchester United, cedera pemain ya, ini luar biasa menurut gua, akan memberikan tantangan yang besar bagi pasukan Erik ten Hag ini. Hal ini juga menurut gua di luar dugaan, karena ya ketika Manchester United berada di posisi 3, banyak yang berpendapat kalau Manchester United nampaknya akan mulus-mulus saja ini bisa finish di 4 besar. Tapi bagaimana situasinya setelah international break, Manchester United kalah menghadapi Newcastle, sempat menang di 2 pertandingan kandang, namun bagaimana cedera pemain Marcus Rashford ya kan, lalu sekarang Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, ini akan membuat partai ya, pertandingan di Liga Inggris bagi Manchester United sampai dengan akhir nanti akan semakin mendebarkan. Balik lagi ke pertandingan menghadapi Nottingham Forest, seperti biasa ada konferensi pers yang diadakan kali ini Erik ten Hag yang memberikan keterangan seperti biasa. Ada beberapa informasi. Langsung aja pertama tentang cedera atau injuries. Erik ten Hag mengatakan maaf, tidak ada update ya. Ini belum 24 jam, jadi saya tidak punya diagnosa yang komplit. Jadi saya tidak bisa mengatakan pada saat ini. Tentang komentar tentang Lindelof dan juga Harry Maguire, Erik ten Hag mengatakan, ya, 2 center back yang bagus. Mereka telah membuktikan di masa lalu dan juga di musim ini kita punya 4 atau bahkan 5 center halves atau pemain back tengah yang bagus, yang bisa melakukan pekerjaan. Kabar tim untuk hari Ahad, ya, kita harus melihat kita masih memiliki 2 sesi. Jadi saya tidak tahu, tapi mungkin saja Scott McTominay maksudnya, dan juga Luke Shaw bisa kembali ke squad, tapi masih belum yakin. Tentang impact dari Anthony Martial, Erik ten Hag mengatakan, saya pikir Anda bisa melihat ya, di babak pertama kita sangat bagus. Aaron Wan-Bissaka juga bermain dengan bagus, Anthony juga bermain sangat bagus, Marcel Sabitzer juga bermain sangat bagus, Bruno Fernandes bermain sangat bagus, Anthony Martial juga demikian. Lalu Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez maksudnya. Ada banyak hal positif tentang pertandingan kemarin, artinya ketika menghadapi Sevilla. Lalu soal rotasi, Erik ten Hag mengatakan kita harus bisa beradaptasi dengan squad, kita harus bisa menggunakan squad, dan ini juga apa yang kita lakukan kemarin. Anda butuh pendekatan taktikal untuk memenangkan pertandingan. Kita memiliki banyak pemain bagus, tapi juga banyak suspension. Jadi kita, atau ya halangan ya bagi para pemain untuk tampil. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan squad. Apakah Anthony Martial bisa start lagi ya dari awal? Mungkin dia bisa, tapi ini tentu saja sebuah resiko. Kita tidak bisa mengambil resiko tersebut saat ini karena kita tidak punya banyak opsi di lini depan dengan Rashford dan juga Garnacho yang cedera. Jadi kita harus hati-hati, dan juga di dalam hal-hal individu kita tahu ketika terlalu banyak pertandingan ya, dia bisa saja cedera. Jadi kita harus membangun hal tersebut secara khusus ketika pertandingan ini atau ya berjalan dengan cepat. Harry Maguire yang akan absen di pertandingan menghadapi Brighton di semifinal Piala FA.
Ya, kita harus juga memperhatikan hal tersebut. Kita tahu Harry Maguire ini akan mendapatkan suspension ya, artinya tidak bisa tampil. Tapi dia juga bermain bagus ketika menghadapi Everton. Kemarin dia juga bermain bagus ketika menghadapi Sevilla. Dan di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini terserah dia, tapi kita juga harus mengingat kalau dia ini tidak bisa bertanding ketika menghadapi Brighton. Tantangan lagi mengenai cedera metatarsal Lisandro Martinez. Pada saat ini Erik ten Hag mengatakan saya tidak bisa banyak memberikan keterangan. Ketika kita mendapatkan berita, kita akan langsung mengabarkannya kepada Anda. Biarkan medical untuk melakukan pemeriksaan yang full, dan itu tidak bisa merubah saat ini. Kita memiliki sebuah ide, tapi ya saya tidak ingin menyebabkan spekulasi atau tidak ingin membuat spekulasi ya. Tentang level dari energi, Erik ten Hag mengatakan, ya kita juga harus melihat dari sisi keuntungan, ada banyak pertandingan, juga banyak rutinitas, kita suka bermain, dan itu akan memberikan energi. Jadi saya pikir banyak keuntungan, dan kita ingin untuk tetap mendapatkan silverware atau trofi. Dan kita harus memberikan energi tersebut kalau kita ingin mengakhiri atau membuat musim yang sukses. Tentang pemain yang berpengalaman, Erik ten Hag mengatakan tentu saja mereka harus membantu tim dengan pengalaman mereka karena mereka punya pengalaman untuk memenangkan trofi. Jadi mereka harus juga melatih tim. Disinggung tentang babak kedua ketika menghadapi Sevilla ya. Saya pikir di babak kedua kita menurunkan level kita menurunkan standar kita membuat banyak kesalahan. Dan tentu saja ketidakberuntungan dengan cedera dan juga dengan gol ya, artinya kebobolan yang tidak beruntung dan deflected, artinya golnya dari Harry Maguire. Anda tidak bisa mencegah gol tersebut. Seperti gua katakan, itu gol yang tidak beruntung sebenarnya. Lalu disinggung tentang pertandingan untuk bisa berada di 4 besar. Erik ten Hag mengatakan setiap pertandingan ini adalah perjuangan, setiap pertandingan ini adalah fight ya. Jadi Anda harus bisa siap untuk fight tersebut. Kita memiliki sebuah squad, kita punya lebih dari 11 starter. Jadi sekarang ini merupakan waktunya untuk menunjukkan, artinya pemain-pemain tersebut ya, dan juga berkontribusi ke tim. Anda harus bisa siap. Ini apa yang kita harapkan dan kita minta. Setelahnya Anda bisa menemukan alasan. Kalau Anda ingin menemukan alasan, Anda harus mencari klub lain. Wah, Erik ten Hag tidak mau mendengarkan alasan ya. Jadi semua pemain harus siap. Dan momen ini Anda harus bisa berkontribusi dan itu apa yang kita inginkan. Wow, jadi itu yang dikatakan. Oke, dan terakhir ini ada tentang bagaimana ketika menghadapi Sevilla ini kan ada warning sebenarnya dari wasit terkait dengan Bruno Fernandes. Erik ten Hag mengatakan karena selanjutnya Bruno ini membuang bola terlalu jauh, jadi selanjutnya dia ini akan mendapatkan kartu merah. Wasit menyelamatkan dia karena Sevilla juga melakukan hal yang sama di babak pertama. Dan pemain dari Sevilla mendapatkan kartu kuning dari hal tersebut. Anthony pada akhirnya dia melihatnya juga tapi tidak datang di dalam situasi tersebut. Semuanya ini jalan sebenarnya seperti yang kita rencanakan. 2-0 dan kita bermain sangat bagus. Jadi kita tidak melihat terlalu banyak duel-duel secara individu dengan lawan Anda. Ini tidak penting. Anda hanya akan memanaskan lawan dan bisa beresiko untuk kena kartu merah. Saya tidak ingin mengambil resiko tersebut. Jadi ini mudah. Jadi setelahnya kami memanggil mereka ya, dan Anda mencari atau Anda melihat sebuah sapi di belakang gitu ya. Ya, sapi di belakang. Artinya belakang bagian tubuh. Gua nggak mau menyebutkan itu.
Kita menyebutkan seperti itu di daerah saya di Belanda. Itu mudah. Jadi ketika dia kena kartu merah, Anda akan mengatakan kepada saya, kenapa Anda tidak menggantikannya? Kenapa Anda mengambil resiko tersebut? Ini artinya banyak juga kan yang berpendapat kalau Erik ten Hag terlalu awal mengganti Bruno Fernandes. Tapi Erik ten Hag mengatakan di sini dia tidak ingin mengambil resiko karena dia sudah mendapat peringatan dari wasit kalau Bruno Fernandes ini sangat dekat untuk mendapatkan kartu kuning kedua. Ya, gue sih sepakat ya dengan Erik ten Hag, dan di situasi tersebut Manchester United sebenarnya unggul dengan sangat nyaman ya kan 2-0, dan situasi selanjutnya itu betul-betul di luar dugaan sih. Bayangkan sebenarnya setelah pergantian itu Manchester United punya peluang untuk mencetak gol ketiga loh. Ada beberapa peluang, paling tidak ada 2 peluang ya yang gue catat, yang gue ingat Manchester United seharusnya bisa mencetak gol ketiga. Dan ketika itu tidak terjadi, dan itu setelah, sekali lagi setelah Bruno Fernandes dan juga Anthony tidak berada di atas lapangan. Dan ya gol kedua gol dari Sevilla maksud gue, itu semua lebih banyak faktor ketidakberuntungan. Ya memang kita kalau ngomong soal masalah teknis dan taktikal tentu saja ada kontribusi di sana, tapi faktor ketidakberuntungan, dan itu juga merupakan elemen dalam sepak bola, banyak juga sih berkontribusi di 2 gol yang bersarang di gawang David De Gea. Dan itu tadi konferensi pers dari Erik ten Hag banyak menyinggung soal masalah cedera. Dan Erik ten Hag juga menekankan inilah waktunya pemain-pemain lain ya yang mungkin jarang diturunkan untuk bisa menunjukkan, untuk bisa berkontribusi. Ya gue sepakat Manchester United tidak punya pilihan banyak ya, baik itu di lini depan maupun juga lini belakang. Untung di lini tengah Casemiro sudah kembali, Christian Eriksen sudah kembali, dan untuk Christian Eriksen gue belum melihat kalau dia ini nampaknya siap untuk bermain 90 menit, dan Erik ten Hag tetap harus menggunakannya ya, sehingga harus dipilih nih. Ketika menghadapi Sevilla tentu saja tampil tidak penuh ya, menitnya juga tidak banyak. Di pertandingan menghadapi Everton pun juga demikian. Feeling gua ketika menghadapi Nottingham Forest mungkin pun juga akan seperti itu. Menarik untuk dinantikan bagaimana lini belakang dari Manchester United. Victor Lindelof dan juga Harry Maguire nampaknya punya peluang yang besar untuk diturunkan. Semoga saja Luke Shaw juga sudah bisa kembali ya. Sampai dengan gue bikin video ini, gue ikutin berita ini, belum ada kabar lagi tentang Luke Shaw. Berat, tapi justru disinilah karakter dari tim dan juga dari para pemain ini bisa terlihat. Dan tentu saja ini akan jadi bahan evaluasi di akhir musim nanti. Sekali lagi gue tidak hanya melihat dari sisi teknis ya, siapapun itu yang diturunkan, Lindelof kah, Harry Maguire kah, Malaysia, Fred, siapapun itu, di masa sulit seperti ini, di mana persaingan lebih ketat lagi, pemain selain teknis ya, gue juga melihat bagaimana karakter ini. Karakter mereka yang keluarnya seperti apa. Apakah yang panik atau justru yang bisa tampil percaya diri, bisa mengangkat tim, bisa memberikan kontribusi. Itu yang gue nantikan. Kurang lebih demikian konferensi pers dari Erik ten Hag. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa ada tanggapan, drop di kolom komen. Sebelumnya gue ingin ucapkan terima kasih banyak bagi Sobat Football United yang selalu mengikuti video-video di channel Football United ya, Ringan Amatiran. Terima kasih juga secara komentarnya, mohon maaf belum bisa gue balas. Kalau suka videonya bisa likes, dan kalau belum subscribe ya bisa subscribe. Aktifkan juga notifikasinya supaya bisa dapat terus ya update-update di channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.